Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Rewansyah dengan E2812241. Uh, saya di program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Erlangga. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Smart Farming dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Abdurrahim STPMP IPM ASEAN Engineering dengan tema strategi Smart Farming, pendampingan drone sprayer, dan monitoring lapangan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Abstrak. Terdapat abstrak di sini karena menggunakan dua sumber jurnal dari jurnal pengabdian. Di sini satu, Smart Farming untuk masyarakat tani, pengabdian masyarakat memperkenalkan teknologi field monitoring system dan drone sprayer untuk meningkatkan produktivitas tani di desa Tele, yang tepatnya di Kabupaten Benik. Tantangan terkait itu adalah sumber daya manusia dan finansial membutuhkan dukungan pemerintah serta keterlibatan generasi muda. Lalu kedua, data tematik. Di sini dari jurnal pengabdian sekelompok KN, tematik terpadu yaitu program melatih masyarakat dalam pemanfaatan teknologi baru seperti POC atau pupuk organik cair dan drone sprayer, meningkatkan kesadaran akan keberlanjutan dan mendorong keselamatan kerja petani. Baik, pendahuluan, pertanian adalah sektor vital yang mendukung ketahanan pangan dan perekonomian, tetapi terdapat tantangan hambatan besar seperti perubahan iklim, degradasi tanah, lahan, dan keterbatasan sumber daya. Inovasi teknologi melalui smart farming menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas efisien meskipun masih terkendala akses teknologi, biaya, dan pengetahuan. Dan ini mengkaji efektivitas smart farming seperti penggunaan drone sprayer dan sistem pemantauan lapangan dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan pengembangan kapasitas petani serta rekomendasi pendamping dan kerjasama dengan pemerintah untuk adopsi teknologi lebih luas. Ada masuk ke bahan penelitian dari jurnal penelitian ini. Mereka terdapat bahan yang mereka perlukan itu dalam pembuatan pupuk organik cair POC dan limbah tanaman baik dari daun, batang maupun gulma yang sudah tidak terpakai dijadikan sebagai bahan pembuatan pupuk organik cair, moles, dan air. Atau dari drone sprayer. Nah, drone sprayer itu tentu menggunakan drone lalu ada baterai sebagai sumber tenaganya, terus ada software itu untuk mengatur arah terbang serta melihat memberikan penyemprotan, memantau penyemprotan seberapa banyak yang disemprot pada lahan atau mau tanaman petani. Lalu di sini ada sistem pemantauan. Ada sistem pemantauan itu ada sensor Sensor di sini tentunya untuk melihat baik dari pH-nya, kelembaban maupun nutrisi pada tanah di lahan para petani. Alat cuaca tentunya mendeteksi arah angin dan cahaya maupun curah hujan. Perangkat lunak ini sebagai sistem pemantau adalah memproses dari sensor maupun alat cuaca, proses database untuk diberikan kepada petani agar tindakan yang dilakukan petani itu tepat dari hasil pemantauan tadi, baik dari sensor maupun alat cuaca tadi. Lalu di sini ada materi pelatihan. Mereka memerlukan bahan-bahannya itu adalah modul, di mana modul ini untuk memberikan semacam modul cara kerja, lalu ada bentuknya visual. Visual ini bisa seperti gambar atau maupun video tentang praktek dari yang mereka pakai agar menarik para petani dalam segi penglihatan mereka. Lalu di sini ada alat presentasi seperti laptop maupun PowerPoint. Lalu yang tentunya ada pendukungnya itu seperti lahan
maupun alat dokumentasi seperti kamera. Baik, di sini ada metode penelitian. Metode penelitian ini metode pengumpulan data. Dari pengumpulan data itu mereka ada beberapa ya. Itu satu, observasi lapangan. Mereka mengamati penggunaan drone sprayer dan field monitoring sistem di lokasi pengabdian. Kita mengamati bagaimana sih teknologi yang mereka terapkan ini dalam ya permasalahan di lapangan. Mereka melihat yang observasi bagaimana sih apakah ini baik maupun sebaliknya. Lalu wawancara tertutup. Nah, wawancara itu ada beberapa ya teman-teman. Di sini ada diskusi dengan petani ya. Mereka berdiskusi melihat gimana sih masalah, gimana sih tanggapan para petani setelah sebelum diberikan penerapan teknologi ini. Lalu fasilitator. Di sini teman-teman pengabdian mereka menjadi fasilitator ya. Pemandu begitu baik di lapangan maupun pada penyuluhan dan pihak terkait untuk mengenai. Tentunya pihak terkait ini untuk menggali pengalaman mereka. Lalu berikutnya itu ada 3 dokumen. Itu dokumentasi analisis laporan program ya. Tentu mereka membuat laporan program, jurnal, publikasi ilmiah untuk mendukung data. Ya. Lalu di sini ada analisis data, itu ada pendekatan deskriptif, itu fenomena yang terjadi di lapangan tanpa melihat sebab akibat untuk mengevaluasi dampak teknologi terhadap efisiensi produktivitas serta persepsi petani. Lalu ada identifikasi hambatan, implementasi, dan solusi melalui pendampingan intensif. Identifikasi hambatan, implementasi, apa sih hambatan dari implementasi yang dan solusi yang mereka terapkan. Nah, hasil penelitian ini itu ada satu, itu peningkatan pengetahuan dari pengabdian mereka lakukan ya, terjadi peningkatan pengetahuan melalui ceramah dan diskusi mengenai field monitoring sistem meningkatkan pemahaman ya petani terkait teknologi modern. Lalu visualisasi ya teknologi, pemutaran video edukasi memudahkan petani memahami aplikasi smart farming ya. Lalu ada pembuatan POC atau pupuk organik cair, pelatihan pembuatan pupuk organik cair meningkatkan keterampilan petani dalam memanfaatkan limbah, jadi meminimal ya, tidak membuang, jadi semua terpakai. Lalu ada berikut implementasi drone sprayer. Implementasi drone sprayer membantu efisiensi ya, baik dari waktu, tenaga, dan keselamatan kerja, jadi sangat membantu masyarakat. Itu hasil penelitian. Lalu monitoring dan evaluasi wawancara ya. Wawancara menunjukkan kepuasan petani terhadap teknologi meskipun hasil optimalisasi ya. Lalu ada kolaborasi pemerintah desa, dorong kerja sama untuk dukungan pengadaan penerapan teknologi secara pemerintah. Di sini juga penelitiannya jadi kerjasama antara pendukung yang ada, itu seperti pihak-pihak pemerintah di desa tersebut untuk mendukung keberlanjutan penerapan teknologi agar tetap berlanjut. Terus hasil penelitiannya itu ada hatam kegiatan. Hasil utama itu tadi ya, juga ada peningkatan pengetahuan ya, visual teknologi, pemahaman, pendampingan POC, lalu implementasi drone sprayer. Evaluasi, nah terdapat evaluasi dan rekomendasi, itu monitoring dan evaluasi. Petani puas terhadap efek teknologi meskipun hasil penyemprotan membutuhkan perbaikan ya, masih ada kebutuhan perbaikan ya dalam segi menentukan dosis POC tadi itu ternyata masih kurang dari lanjut kolaborasi dengan pemerintah. Nah, evaluasi rekomendasi kolaborasi pemerintah itu dalam kerjasama ya. Dari hasil pengabdian itu semua mahasiswa dalam pengabdian ini mendorong kerjasama untuk pengadaan perangkat teknologi guna mendukung dari modernisasi pertanian secara luas dan berkelanjutan ya, agar tetap berlanjut itu teknologi yang mereka canangkan di suatu daerah itu.
Baik, di sini kesimpulan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa teknologi seperti fleet monitoring system dan sprayer dapat menjadi solusi yang relevan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama di tengah tantangan modern seperti perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya. Melalui sesi ceramah, diskusi, pelatihan, dan demonstrasi teknologi, petani mulai memahami pentingnya inovasi dan praktik pertanian mereka. Namun keterbatasannya itu terhadap perangkat teknologi dan kebutuhan pendampingan yang lebih intensif menjadi tantangan yang harus diatasi bersama. Dengan kolaborasi yang baik antar petani, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya, pemanfaatan teknologi ini dapat mewujudkan secara lebih luas dan memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sektor pertanian. Baik, itulah tadi pemaparan dari saya. Semoga kita uh, dapat pelajaran ya dan memahami apa yang saya sampaikan. Mungkin saya mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan materi saya tadi. Untuk itu saya Revansia mengundurkan diri. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.